Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah dalam acara MPLS pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat salam kita haturkan keharibaan beliau Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Fadilah, Guru SD Islam Al-Azhar 29. Saya hari ini akan menyampaikan tentang ke-Al-Azharan. Mama Papa wali murid SD Islam Al-Azhar 29 serta anak-anakku SD Islam Al-Azhar 29. Hari ini Bu Fadilah akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia dan Al-Azhar BSD. Al-Azhar dalam bahasa Arab artinya cemerlang atau gemilang. Cemerlang di sini harapannya adalah anak-anak menjadi anak-anak yang cemerlang prestasinya, cemerlang akhlaknya, dan cemerlang masa depannya. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar adalah lembaga yang menaungi 3 bidang, yaitu di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial yang berkualitas, terbuka, modern menuju tercapainya Izzul Islam wal Muslimin atau kebangkitan Islam dan Muslim. Bisa dilihat di gambar, ini adalah Masjid Agung Al-Azhar yang dahulu dan yang sekarang. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar berdiri pada tanggal 7 Juni 1958. Kita telah berusia 62 tahun yang lalu. Pada saat itu, Al-Azhar adalah satu-satunya masjid di Jakarta saat itu dan yang megah, besar, dan terindah. Ini adalah kondisi Masjid Agung Kebayoran sebelum berganti nama menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Pemberian nama yayasan dengan nama Al-Azhar adalah pada tahun 1960 Profesor Mahmud Shaltut, Syekh Al-Azhar Kairo berkunjung ke Indonesia. Karena ketertarikannya dengan kebesaran dan kemegahan Masjid Agung Kebayoran serta kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di bawah asuhan Profesor Dr. Buya Hamka, beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Profesor Mahmud Shaltut atau Syekh Al-Azhar Kairo ini ketika itu memberi nama Al-Azhar untuk nama pada Masjid Kebayoran. Dan sejak saat itu nama masjid dan yayasan dilengkapi dengan nama Al-Azhar. Ini adalah figur harismatik Al-Azhar. Beliau adalah salah satunya ada Profesor Dr. Buya Hamka, Kiai Haji Hasan Basri, dan Profesor Mahmud Shaltut. Al-Azhar di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar di Indonesia mempunyai logo. Logo ini mengandung arti dan logo ini sama untuk semua Yayasan Pesantren Al-Azhar di bawah naungan YPI. Al-Azhar mempunyai ciri khas, salah satunya adalah ikrar. Sebelum anak-anak masuk atau sebelum pembelajaran dimulai, maka semua dari Al-Azhar se-Indonesia melaksanakan ikrar bersama. Ini adalah teks Mars Al-Azhar. Nanti insya Allah untuk anak-anak yang masih baru kelas 1, insya Allah nanti setiap hari insya Allah akan kami putarkan untuk Mars Al-Azhar. Kalau di sekolah tidak sedang pandemi, kita juga setiap paginya sebelum ikrar kita putarkan Mars Al-Azhar. Al-Azhar di Indonesia ciri khasnya adalah memiliki nomor.
Jika ada nama Al-Azhar tanpa nomor, berarti itu bukan di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar kita. Adapun jumlah Al-Azhar se-Indonesia saat ini yang aktif adalah TK berjumlah 64 sekolah, SD 68 sekolah, SMP 45 sekolah, sedangkan SMA 21 sekolah. Jumlah sekolah yang aktif saat ini adalah 198 sekolah. Masih ada beberapa yang baru mengajukan nomor ke Al-Azhar Jakarta. Adapun Al-Azhar di BSP kita mendapatkan nomor TK bernomor 29, SD bernomor 29, SMP bernomor 29, dan SMA bernomor 16. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai sejarah Al-Azhar BSP. Pada tahun 2003 sampai 2005, yayasan kita bernama Yayasan Al-Imam Ahmad atau Yayasan Haji Imam Syafi'i dan Ahmad Sutarto. Karena kita dulu masih kerjasama dengan Al-Azhar dari Kalibanteng, yaitu pendirinya Bapak Ahmad Sutarto. Pada tahun 2005 mulailah kita menjadi Al-Azhar Yayasan Al-Himsyah. Dengan pendiri beliau adalah Bapak Haji Imam Syafi'i. Ini adalah penerus Bapak Haji Imam Syafi'i. Beliau adalah putra-putri Bapak Haji Imam Syafi'i yang sekarang menjadi pengurus Yayasan Al-Himsyah. Untuk saat ini sebagai ketua pembina adalah Ibu Insinyur Hajah Rita Ernawati MM. Sebagai pembina Ibu Hajah Gadit Sari Khotijah SHMM, Ibu Dewi Trihandari SEMM. Ketua Yayasan Haji Ahmad Edi Sutarno SEMM dan Sekretaris Yayasan Hajah Neneng Elistia. Bisa dilihat di layar. Dulu 2003 sampai 2005 kami belum mempunyai gedung yang semegah ini. Kami saat itu masih kontrak di Ruko Taman Niaga BSP dengan 3 pelong. Pelong pertama untuk SD, pelong kedua untuk TK, dan pelong ketiga untuk kantor. Perkembangannya alhamdulillah luar biasa. Pada tahun 2005 kita yayasan mengadakan peletakan batu pertama pada 7 Juni saat itu. Ini adalah foto peletakan batu pertama yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Himsyah. Bisa dilihat di layar, itu adalah teman-teman dari Al-Azhar BSP yang berjuang pertama kali di sini. Beberapa sudah pindah tugas ke tempat lain, tapi alhamdulillah masih ada beberapa yang bersama dengan kami di sekolah ini. Salah satunya yang masih bersama dengan kami Bapak Rustin, Ibu Dini Dinwiyati, ada Ibu Seli dari TK, ada saya sendiri, kemudian ada Bu Novi dari TK. Alhamdulillah kami masih bersama dengan teman-teman untuk berjuang di Al-Azhar BSP ini. Perkembangan Al-Azhar BSP alhamdulillah sangat pesat. Bisa dilihat di layar, ini adalah gambar foto pertama, gedung pertama, yaitu 1 deret. Di situ untuk bawah untuk dipakai TK, dan di SD memakai ruang lantai 2 dengan teras, dan depan masih berbentuk ladang. Alhamdulillah pada beberapa tahun kemudian dibangunlah gedung-gedung yang berkelanjutan sampai saat ini, alhamdulillah dengan gedung berlantai 5. Anak-anak yang berbahagia, kami ingin nafas kehidupan kita nanti di Al-Azhar ada 3 hal yang ingin kami kembangkan bersama-sama dengan anak-anak. Yang pertama adalah takwa dalam beragama. Yang kedua, berakhlakul karimah dalam berperilaku. 3, prima dalam berkarya. Harapan kami, karakter anak-anak nanti sebagai anak-anak Al-Azhar yang gemilang,
Anak-anak Al-Azhar yang cerdas, yang solih-solihah, yang pertama harapan kami adalah anak-anak sholat harus 5 waktu. Adik kelas 1 mulai latihan sholat 5 waktu. Adik kelas 3 ke atas insya Allah sudah terbiasa sholat 5 waktu, tinggal mempertahankan. Yang kedua, anak-anak Al-Azhar yang solih-solihah harus rajin mengaji. Setiap hari rajin mengaji. Yang belum bisa mengaji Al-Quran untuk adik kelas 1, kelas 2, mengaji menggunakan Yambua. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, setiap hari dibaca Al-Qurannya. Yang ketiga, anak Al-Azhar ciri khasnya adalah rajin menghafal Al-Quran. Di kelas nanti ada hafalan Quran, hafalan juz amma, dan hafalan doa-doa. Anak-anak harus rajin menghafalkan walaupun kita nanti belajar dari rumah. Yang keempat, kunci sukses anak solih-solihah adalah taat kepada kedua orang tua. Anak-anak jika ingin sukses besar nanti, jangan lupa anak-anak harus taat kepada kedua orang tua. Berikutnya sayang saudara, sayang teman, sayang lingkungan, dan juga sayang hewan peliharaan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Berikutnya adalah anak Al-Azhar ciri khasnya adalah anak yang rajin belajarnya. Walaupun nanti belajar dari rumah, mohon anak-anak tetap rajin, tidak boleh menunda tugas. Tugas ketika diberikan oleh Bapak Ibu guru langsung dikerjakan dengan senang hati. Yang berikutnya adalah karakter anak Al-Azhar adalah terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dan yang terakhir, karakter anak Al-Azhar adalah terus berkarya yang kreatif. Semoga anak-anak nanti menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang terus berprestasi dan selalu berkarya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq